Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat juga untuk merayakan Paskah pada hari yang istimewa ini. Dan kita patut bersyukur pada Tuhan karena Dia masih memberikan pada kita untuk memuliakan Dia beribadah walaupun masih online. Tetapi ini adalah sesuatu yang terus kita ucap syukur karena Tuhan terus membuka ruang buat kita dalam keadaan yang terbatas. Untuk memuji Dia yang tidak terbatas. Pada saat ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, akan kita melihat firman Tuhan yang menghantar kita untuk memahami pesan Tuhan di hari yang istimewa ini. Saya akan ambil itu dari Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28 yang temanya adalah Tuhan Yesus bangkit. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring dan segeralah pergi. Katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi ke kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah firman Tuhan, saudara. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan serta melaksanakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita lihat kebangkitan Tuhan Yesus diceritakan di sini, peristiwa itu sangat menggetarkan penjaga-penjaga. Dikatakan bahwa setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, dikatakan di sana pada waktu Maria dan Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu, kemungkinan sekali bahwa mereka belum sampai ke situ atau mungkin mendekatinya. Tiba-tiba dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Kita melihat bagaimana bahwa para penjaga-penjaga yang 3 hari sebelumnya mereka diutus oleh Pilatus karena permintaan para imam supaya kubur Yesus dijaga, itu dijelaskan di dalam pasal 27 ayat 62 sampai 66. Kalau kita lihat dalam ilustrasi ini, penjaga-penjaga itulah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terpilih, dan tentu mereka mendapat bayaran untuk menjaga kubur Yesus karena diduga bahwa nanti murid-muridnya akan mengambil mayatnya lalu kemudian mengaku bahwa dia sudah bangkit. Dan kemudian ternyata di dalam ayat yang kedua dan yang ketiga, dikatakan di situ ada gempa bumi. Dan kemudian batu itu terguling.
Dan kemudian itu membuat wajah daripada para penjaga pucat. Penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang mati. Sayangnya saudara bahwa walaupun penjaga-penjaga ini menjadi saksi mata tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi kita tahu di dalam ayat 11 sampai 15, penjaga-penjaga ini tidak dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kepada banyak orang bahwa Yesus yang disalibkan di Golgota 3 hari sebelumnya telah bangkit, dan kemudian mereka tidak mau melakukan itu. Kenapa? Karena kita tahu di sini bahwa mereka disuap. Ayat 12, sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan dikatakan mereka menerima uang itu berbuat seperti yang dipesan kepada mereka. Dan mereka berhasil untuk memberikan pesan bahwa mayat Yesus diambil oleh para muridnya. Saat kita merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus, kita tahu bahwa peristiwa itu peristiwa yang benar terjadi. Itu juga disampaikan oleh Injil Markus. Itu juga dituliskan oleh Injil Lukas. Itu juga dituliskan oleh Injil Yohanes. Kebangkitan Yesus juga disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15. Jadi kita tahu di sini Bapak Ibu sekalian bahwa kebangkitan Yesus bukanlah cerita bohong, tetapi itu adalah peristiwa yang benar terjadi, sama seperti dia disalibkan di Golgota, mati, dikuburkan 3 hari sebelumnya. Saudara, peristiwa kebangkitan Yesus, peristiwa yang menggetarkan. Itu sebabnya kita menyembah Tuhan Yesus yang bangkit. Karena ketika dia bangkit pun, dia luar biasa. Yang berikut saudara, bahwa Tuhan Yesus yang bangkit itu memberi kehormatan kepada sahabat-sahabatnya. Kita sebut bahwa perempuan-perempuan itu adalah sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Karena mereka ini sudah mengikut Tuhan Yesus sejak awal. Walaupun mungkin Maria Magdalena di kemudian hari mengikut Tuhan Yesus di pertengahan. Tetapi kita tahu misalnya dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-8, bahwa sejumlah perempuan melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Dan di sana disebutkan ada Maria Magdalena yang mengasihi Tuhan Yesus karena dia diusir. Karena dari dalam dirinya diusir 7 roh jahat. Sehingga Maria Magdalena sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dan kemudian dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-27 juga saat Yesus dikuburkan. Dalam pasal 27 ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain di situ duduk di depan kubur itu. Artinya perempuan-perempuan ini, 2 khusus nama Maria disebut di situ, Maria Magdalena dan Maria yang lain, karena ini nama populer pada waktu itu untuk orang Yahudi. Karena ada juga Ibu Yesus Maria, ada juga saudara Marta Maria, tapi yang sengaja disebut di sini adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Dan tampaknya mungkin ada perempuan-perempuan lain juga kalau kita membaca di dalam Injil Markus sebagai tambahannya saudara yang pergi ke kubur pada waktu itu. Jadi kita tahu dikatakan di sana dalam pasal 16 Injil Markus, setelah lewat hari Sabat Maria Magdalena, ada lagi Maria ibu Yakobus. Mungkin itu yang disebut tadi dalam Injil Matius itu Maria yang lain. Ada lagi juga kita lihat di sini Salome yang membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Tuhan Yesus. Niat mereka seperti itu, saudara. Jadi kita lihat di sini, baik Maria Magdalena, baik Maria yang lain juga Salome yang disebut di situ di Injil Markus adalah sahabat-sahabat yang menyaksikan derita Tuhan Yesus pada waktu Yesus diadili, pada waktu Yesus membawa salib ke Golgota, pada waktu Yesus disalibkan di Golgota,
Walaupun dikatakan perempuan-perempuan ini melihat dari jauh, karena tentu dihambat oleh tentara-tentara atau serdadu yang dikirim oleh Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Tapi para sahabat ini yang lemah ini justru dipakai oleh Tuhan untuk melihat peristiwa itu. Seperti gambar ini kita lihat, mereka datang ke sana, batu sudah terguling, lalu barangkali serdadu sudah kabur, lalu kemudian kita lihat dari dalam ada dikatakan di sana, malaikat Tuhan berbicara kepada mereka. Dan kemudian dikatakan beberapa hal. Yesus bangkit, itu perkataan malaikat itu, bahwa dia tidak ada di sini. Bahkan dikatakan supaya mereka memeriksa bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di sini. Lalu kemudian pesan berikutnya adalah supaya mereka memberitahu kepada murid-muridnya karena Tuhan Yesus pergi ke Galilea. Ini yang menarik perhatian kita, saudara, saat merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan memberi kehormatan bagi orang yang lemah untuk bersuka cita melihat Tuhan Yesus yang bangkit. Perempuan yang setia, yang mengikuti sengsara Tuhan Yesus di Golgota dan merasakan pedihnya siksaan Yesus. Sama seperti kita, ketika kita merayakan, memperingati Jumat Agung, kita merenungkan bagaimana derita Tuhan Yesus demi pengampunan dosa manusia dan demi pengampunan dosa saudara dan saya. Dan orang-orang yang lemah ini disengaja kita lihat diberi ruang oleh Tuhan. Ya tentu niat mereka adalah membawa rempah-rempah untuk membalsami Tuhan Yesus. Padahal kita tahu sesungguhnya bahwa 3 hari sebelumnya Nikodemus sudah membalsami Tuhan Yesus dengan rempah 60 kati. Kadang saya berpikir apa kurangnya sebenarnya. Kenapa perempuan ini masih datang? Terus nggak ada juga laki-laki yang akan menggelongsorkan batu itu, atau kalau kita lihat bagian ini penutupnya itu harus didorong. Pertanyaan saya, apakah mereka kuat? Tetapi insting mereka ini sedemikian rupa membawa rempah-rempah itu justru ternyata tidak salah di hadapan Tuhan. Mungkin menurut ukuran manusia sebenarnya apa gunanya lagi? Karena Nikodemus dan Yusuf Arimatea, apalagi Yesus dikuburkan di makam keluarga Yusuf Arimatea, salah seorang anggota majelis besar yang diam-diam percaya sama Tuhan Yesus, bahkan dia yang pergi ke Pilatus untuk supaya mayat Yesus diturunkan. Nikodemus yang pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus 3 tahun sebelumnya di malam hari justru berkesempatan untuk memeluk, merangkul anak domba Allah itu dan membawa ke kuburan yang baru, kuburan yang baru dibuat oleh keluarga Yusuf Arimatea. Pertanyaan adalah sebenarnya perempuan ini ngapain lagi sih? Ya memang mereka menunjukkan kasihnya, tapi yang logis aja, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Karena di tengah jalan mereka juga berpikir, loh siapa nanti yang menggulingkan batu itu? Padahal batu itu ditempel begitu rupa, bahkan semacam dilem dia. Lalu kemudian mereka baru sadar, siapa di antara kita yang bisa menggulingkan? Tapi begitu mereka sampai ke sana, ternyata batu sudah bergeser, kubur terbuka, lalu kemudian dari dalam muncullah wajah malaikat yang dikatakan bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Saudara, ini memberi arti kepada kita bahwa kita pun sebenarnya orang-orang kecil, orang lemah. Kita yang hidup di Indonesia, yang berjemaat di gereja Bethesda. Mungkin kita merasa lemah, tetapi Tuhan memberi kehormatan buat kita untuk memuji Dia, mengenal Dia. Diberi kehormatan oleh Tuhan bagi kita supaya kita menjadi anggota tubuhnya. Semua warga jemaat gereja Bethesda di Bandung tentu adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Mengaku bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat yang mati di kayu salib di Golgota. Dalam kelemahan kita, apalagi sekarang ini pada masa pandemi COVID, kita banyak kelemahan, kesulitan ekonomi, kesulitan pergerakan, keterbatasan sosial, dan lain sebagainya.
Tapi biarlah kiranya di rumah masing-masing kita tahu bahwa Tuhan menyapa kita orang-orang lemah untuk mengetahui bahwa Sang Juru Selamat kita itu adalah pribadi yang powerful, yang telah mengalahkan maut dan yang kemudian hidup dan sudah keluar dari kuburnya. Jadi itu sebabnya saudara dan saya, kita beribadah pada hari ini untuk memuliakan Tuhan Yesus yang bangkit itu. Sama seperti perempuan di masa lalu, sama seperti murid-muridnya di masa lalu, sama seperti malaikat di masa lalu berkata, dia telah bangkit. Kita pun, warga jemaat gereja Bethesda, merayakan, mengakui dengan ibadah kita, dengan kehidupan kita, mengakui bahwa memang benar Sang Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Apapun kata orang mengenai Tuhan Yesus Kristus, sama seperti penjaga-penjaga itu, mereka berdusta, imam kepala juga mengarang dusta. Tapi kita tidak mau dilumpuhkan atau diblok oleh apapun hoax, berita-berita yang merendahkan Tuhan Yesus. Tapi bagi kita, bagi perempuan-perempuan, bagi murid-murid, bagi Nikodemus, bagi Yusuf Arimatea yang memiliki kubur itu, Yesus adalah luar biasa. Sang Juru Selamat yang telah bangkit dari kematian. Yang berikut saudara, kalau kita lihat dalam bagian ini disampaikan juga sangat menarik perhatian kita bahwa perempuan-perempuan itu mendapat kehormatan. Bukan hanya melihat kubur yang kosong, tapi sesuai dengan saran malaikat itu dikatakan mereka pergi, ya. Dan segeralah mereka pergi setelah mendengarkan apa yang dikatakan oleh para malaikat. Segeralah mereka pergi dari kubur itu dengan takut. Perhatikan kata emosi digunakan di sini. Ada ketakutan, ada kegentaran. Tapi berbaur juga dengan sukacita. Nih, seperti nano-nano perasaan mereka. Ada juga keheranan, ada juga kebingungan. Tapi barangkali mereka mengingat juga perkataan Tuhan Yesus yang disampaikan 3 kali. Bahwa dia akan menderita, akan mati, kemudian dikuburkan, lalu kemudian akan bangkit pada hari ketiga. Barangkali mereka sebagian ingat. Tapi rada-rada nggak percaya juga. Tapi toh mereka pergi, dikatakan di sana 8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan pada murid-muridnya, yaitu murid-murid Yesus. Kita lihat dalam ilustrasi ini, bahkan perempuan-perempuan itu berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit. Dalam ilustrasi ini kita bisa melihat, bahkan dikatakan di situ tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, salam bagimu. Lalu dikatakan oleh Injil Matius ada yang mendekat, bahkan memeluk kaki Yesus serta menyembahnya. Persepsi mereka terhadap Tuhan Yesus menjadi berbeda. Dia bukan lagi manusia biasa yang mereka lihat sebagai sang guru. Tapi kini mereka menyembah karena kuburnya mereka lihat sudah kosong. Lalu kemudian malaikat memberitahu pada mereka dia tidak ada lagi di sini. Dan di tengah jalan mereka melihat Tuhan Yesus. Takut, sukacita, menyembah, dan mendengarkan ucapan Tuhan Yesus. Telinga mereka mendengar ucapan Tuhan yang berkata jangan takut. Mata mereka melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Emosi mereka penuh berbaur sukacita dan ketakutan. Luar biasa pada hari itu. Dan kalau kita membaca misalnya di 1 Korintus pasal yang ke-15, Rasul Paulus berkata, banyak lagi saksi sebenarnya. Apalagi selama 40 hari Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berulang kali menampakkan dirinya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Korintus 15 oleh Rasul Paulus, ada banyak orang yang melihat, ya. Dikatakan di sana saudara, sesudah itu ia menampakkan diri kepada 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya meninggal. Bahkan Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, yaitu saudaranya, yang pada awalnya tidak percaya kepada dia. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 7,
Ayat yang kelima, saudara-saudaranya tidak percaya kepada dia bahwa dia adalah Mesias, anak Allah. Karena barangkali mereka lihat sejak masa kecilnya, toh dia manusia biasa. Hanya barangkali kaget, dia bisa mengusir setan, bisa membuat makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tapi belum yakin kalau dialah Mesias itu. Tapi rupanya Yakobus di sini menjadi yakin. Dan kemudian dikatakan selanjutnya ia menampakkan diri pada Yakobus, kemudian pada yang rasul yang lain. Sampai dikatakan dia menampakkan diri yang terakhir bagi saya. Yesus bangkit, ada buktinya. Kuburnya kosong. Dia menampakkan diri kepada perempuan-perempuan, bahkan kepada banyak orang. Bahkan Rasul Paulus pun, karena dia melihat Yesus yang bangkit di jalan menuju Damsyik, dia punya kekuatan untuk selalu memberitakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah, Mesias, yang mengerjakan keselamatan. Dialah kurban yang tak bercacat, yang menggenapi kurban-kurban yang dipersembahkan para imam pada waktu zaman Musa untuk penebusan dosa umat manusia dan bangsa Israel. Jadi kita melihat di sini Tuhan Yesus yang bangkit itu terbukti. Dan gereja Bethesda, kita semua warga jemaat yang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita tidak pernah melihat kuburnya. Saya tidak tahu apakah Anda di antara saudara yang sudah pergi ke Yerusalem dan mengadakan tur ke sana untuk melihat di mana Yesus disalibkan, di mana Yesus berdoa di Getsemane dan juga kubur Yesus. Saya sendiri belum pernah ke sana. Tetapi walaupun kita belum pernah ke sana, tetapi informasi Alkitab, keterangan Alkitab bagi kita sudah cukup. Karena Alkitab adalah firman Allah, kata Rasul Petrus, Alkitab itu dituliskan oleh bimbingan Roh Kudus. Dan Alkitab Matius ini, Injil Matius, Markus, Lukas, Injil Yohanes dituliskan oleh saksi-saksi mata dan mereka yang masih melihat peristiwa itu. Apalagi Injil Lukas. Dia menceritakan untuk menulis kitab Lukas itu, Dr. Lukas melakukan penelitian yang seksama. Meneliti dari awal sampai akhirnya dengan teliti, dengan cermat. Lalu kemudian membukukan, itulah Injil Lukas. Bahwa saudara beribadah hari ini kepada Allah untuk merayakan Yesus yang bangkit adalah bukti di dalam iman saudara, di dalam iman saya, di dalam kepercayaan saya. Peristiwa 2000 tahun yang lalu adalah peristiwa yang benar. Saya tidak meragukan itu, saudara. Saya yakin saudara juga tidak meragukan itu, bahkan berterima kasih. Kenapa? Karena Roh Kudus yang mendiami saudara dan saya memberi keyakinan bahwa apa yang dituliskan oleh Alkitab ini benar. Itu sebabnya kalau Roh Kudus tidak mendiami orang, belum hadir dalam diri orang karena orang itu belum dilahirkan kembali atau belum membuka hatinya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, belum membuka pintu hatinya, ya bagaimana Roh Kudus hadir dalam hidup mereka? Padahal informasi Alkitab ini menjadi benar, kita percaya, kita yakin karena pekerjaan Roh Kudus. Di dalam kitab Roma pasal 8, 14, 15 dikatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Memberikan banyak keyakinan termasuk bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi betapa penting ibadah yang kita lakukan pada hari ini, ibadah Paskah. Menjadi bukti kepada dunia. Menjadi bukti kepada lingkungan masyarakat di mana kita berada. Benar dikatakan Alkitab. Yesus juru selamat yang telah mati di kayu salib untuk menanggung dosa manusia, dia telah bangkit. Jadi teruslah beribadah, teruslah menyanyi, menyembah Tuhan Yesus. Lagu-lagu yang mengagungkan Tuhan Yesus, seperti kalau misalnya perempuan-perempuan itu menyembah kaki Yesus, kita menyembah dia dengan pujian, dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan kehidupan kita. Apa artinya bagi kita saudara yang lebih jauh dari peristiwa kebangkitan ini? Apakah ada artinya bagi kita saudara? Tentu ada. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat 4 hal tentang arti daripada kebangkitan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing.
Yang pertama adalah bahwa dengan kebangkitan Tuhan Yesus, itu berarti benarlah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan dirinya untuk disalibkan di Golgota. Waktu dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-11, Lazarus mati, lalu kemudian Yesus lambat datang, tetapi kemudian kira-kira 3 hari kemudian atau 4 hari kemudian, kalau kita lihat di sana, mereka pergi ke Betania dan melihat di mana kuburan Lazarus. Lalu dikatakan dalam ayat 33 pasal 11, sangat menarik. Di manakah dia kamu baringkan? Lalu kemudian katakan di sana katanya. Lalu kemudian dikatakan, loh itu kan sudah beberapa hari Tuhan sudah dikubur katanya. Dan kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukankah sudah kukatakan jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Dan kemudian ucapan Yesus sebelumnya adalah di dalam ayat 25. Sebelum membangkitkan Lazarus. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Jadi kebangkitan Lazarus menjadi bukti ucapan Yesus benar. Dan yang kedua, kebangkitan Tuhan Yesus menjadi bukti bahwa ucapannya nanti kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita mati, tapi nanti kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya pengharapan orang Kristen yang paling besar adalah pengharapan. Kalaupun saya mati, nanti toh akan memiliki kebangkitan, lalu kemudian akan selama-lamanya bersama dengan Allah. Sedangkan orang yang tidak percaya akan berada di dalam hukuman yang kekal. Yang kedua, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15. Dikatakan di sana bahwa kebangkitan Tuhan Yesus menjadi dasar iman kita kepada Dia. Dikatakan di sana, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi yang dikata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kepercayaan kamu. Jadi kami berbohong sebenarnya memberitakan Injil, memberitakan Tuhan Yesus. Dan kamu juga akan sia-sia iman kamu. Kalau Yesus nggak bangkit. Sama seperti itu juga. Iman kita kepada Tuhan Yesus, warga jemaat gereja Bethesda, akan menjadi sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Tapi kita percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci ini, saudara. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak bangkit. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi yang benar adalah Yesus Kristus sudah bangkit. Makanya di atasnya dikatakan ayat 9. Akulah yang paling akhir melihat bahwa Dia bangkit. Jadi karena Yesus bangkit, saudara dan saya memiliki dasar untuk kokoh beriman, berharap kepada Tuhan Yesus. Dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 27, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dia adalah pengharapan akan kemuliaan. Dan kita berharap juga bahwa pandemi ini akan selesai. Kita berharap juga bahwa Tuhan akan membuka ruang-ruang di masa sulit ini sehingga ada pemulihan ekonomi kita. Sulit, tetapi yang nggak ada mustahil bagi Allah. Tidak ada mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus untuk membuka tingkap-tingkap langit bagi saudara. Di dalam kelemahan, kata Rasul Paulus, kuasa Tuhan itu dinyatakan. Karena dia sangat yakin akan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, karena itu menjadi sangat penting kita berterima kasih di hari yang istimewa ini. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam pasal yang ke-15 ayat yang ke-57 menjadi dasar kita untuk hidup berkemenangan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa,
Anda tidak diperbudak lagi oleh dosa. Setelah saudara percaya pada Tuhan Yesus, Yesus yang bangkit, Roh Kudus, rohnya Tuhan Yesus yang bangkit memberi perubahan dalam hidup saudara, karakter saudara, sehingga saudara tidak mau lagi kembali kepada kubangan dosa. Salah satu ciri orang yang benar hidup dalam Tuhan Yesus, dia membenci dosa. Ya memang masih bisa jatuh ke dalam dosa, tapi itu bukan tabiatnya, bukan lagi kesukaannya. Jatuh tersandung ya biasa saja, lalu mengaku. 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Tetapi 1 Yohanes 3:9, ada benih ilahi yang ada di dalam kita, membuat kita benci sama dosa, yang diberikan oleh Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus, yang hidup dalam diri saudara. Maka siapapun kita warga gereja Bethesda, jauh kita percaya pada Tuhan Yesus, salah satu indikatornya adalah Anda benci dosa. Anda suka kebenaran. Anda suka firman Allah. Anda suka pada kebaikan. Karena buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Anda menyukai itu. Anda mengejar kehidupan kudus. Anda merindukan kehidupan yang kudus. Anda merindukan gereja bertumbuh. Anda merindukan gereja ini maju. Itu tanda bahwa roh Allah, roh Yesus Kristus yang bangkit itu hidup dalam diri saudara. Kita diberi keinsapan. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita tidak menjadi adiksi terhadap kegemaran tertentu. Tontonan tertentu. Kalau ada tontonan yang buruk, tayangan buruk, kita malah jijik terhadapnya. Kita bilang, no, nggak mau saya. Ini akan merusak pikiran saya, karena ini adalah kenajisan. Kata Tuhan Yesus, kenajisan itu bukan apa yang masuk dari ke dalam mulut, tapi kenajisan dari hati. Percabulan pun kenajisan. Pornografi kenajisan. Kebencian iri hati. Permusuhan kenajisan. Tapi Yesus yang bangkit. Rohnya yang Maha Kudus hadir untuk menyucikan itu dari dalam diri saudara. Itulah kemenangan hidup. Kalau Anda mau menikmati kemenangan hidup, hafalkan 1 Korintus 15 ayat 57. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau maut saja sudah Engkau kalahkan. Kalau kuasa dosa saja kalahkan. Pasti tabiat hidup saya, kejelekan saya Tuhan habis. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadir kemenangan-Mu itu atas sifat-sifat saya yang buruk yang tidak bisa saya kendalikan. Terus menerus, tetapi syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan kemenangan bagiku untuk A, untuk B, untuk C, untuk apa lagi, sebutkan saja. Dan itu menjadi kenyataan. 1 Korintus 15 ayat 27. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus saudara bukan teori. Tetapi ada maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan spiritual saudara. Itu sebabnya orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus powerful dalam hidup mereka. Boleh sih lemah keadaan fisik mereka, tapi rohani mereka, batin mereka, iman mereka. Lihatlah kadang-kadang orang terbaring di rumah sakit. Tapi iman mereka, pengharapan mereka kepada Tuhan sangat kuat. Bahkan mereka berkata, andai kata pun Tuhan aku mati, toh aku sudah bersama dengan Engkau. Siapa takut? Kira-kira begitu yang saya lihat orang-orang yang misalnya terbaring di rumah sakit. Orang-orang yang percaya karena mereka tahu tubuh ini adalah milik Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Karena Yesus bangkit, karena itu saudara, kata Rasul Paulus, berdirilah teguh, jangan goyah, dia selalu dalam pekerjaan Tuhan. Warga jemaat gereja Bethesda di Bandung. Dia dalam pekerjaan Tuhan ya, karena ada Tuhan Yesus yang bangkit. Anda melayani Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit, dia akan datang sebagai Raja, dinantikan segala bangsa. Bahkan dalam Roma pasal 8 dikatakan 19-20, bahwa segala makhluk rindu menanti kedatangan supaya anak Allah dipermuliakan. Dan kita anak-anak Allah juga dipermuliakan bersama dengan dia. Bayangkan, segala makhluk rindu. Sabar saudara-saudara ya. Kalau saudara menghadapi masalah, sabar, beriman, bertekun. Jangan mengeluh, berharap. Percaya kepada Tuhan Yesus. Saya teringat waktu saya saat teduh. Tadi pagi, waktu saya saat teduh, saya dalam merenungkan
melihat bagaimana Yesus membawa murid-muridnya melintasi Danau Galilea, lalu kemudian ada taufan mengamuk, air masuk ke dalam perahu mereka, murid-murid panik, padahal Yesus tertidur mungkin karena lelah. Lalu murid-murid, guru kita binasa. Lalu Yesus menghardik danau itu, teduh sama sekali. Tiba-tiba Yesus mengajukan pertanyaan. Hai, imanmu di mana? Kan aku di sini. Kalau aku ada di sini, mau tidur kek, mau bangun kek, aman. Begitu sebenarnya maksudkan Tuhan Yesus. Kalau roh Allah ada di hati kita. Kalau roh Tuhan Yesus ada di hati kita. Karena Roh Kudus hadir di tengah dunia ini untuk melanjutkan, bahkan mewakili kehadiran Bapa, mewakili kehadiran Tuhan Yesus dalam gerejanya, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Berarti Tuhan Yesus hadir dong di dalam kekurangan kita. Coba, apa yang Anda hadapi dalam keluarga saat-saat ini? Ingat ya, selalu baca itu peristiwa Yesus membawa muridnya di Danau Galilea. Anda bayangkan krisis yang terjadi saat ini. Tapi ingat, Yesus berkata, di mana imanmu? Hei, jangan kehilangan iman. Aku ada. Itu yang penting. Maka Rasul Paulus berkata dalam ayat 58 ini. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Karena itu saudara, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Memuji Dia. Berterima kasih kepada Dia. Dalam pujian penyembahan kita. Kita meletakkan hormat kita kepada Dia. Sekaligus meletakkan semua kekhawatiran kita, kelemahan kita kepada Dia. Karena ada Tuhan Yesus yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, mengalahkan iblis. Bukan hanya mengalahkan maut dan dosa, tapi mengalahkan iblis. 1 Yohanes 3 ayat 8. Anak manusia itu mati di kayu salib supaya darahnya mengalahkan kuasa iblis. Kalau Anda membaca kitab Injil, Anda lihat di sana, iblis itu kalau melihat Tuhan Yesus, langsung, anak Allah yang maha tinggi, kenapa engkau datang? Kau mau membinasakan kami sebelum waktunya. Tuhan Yesus tidak mau kompromi dengan iblis. Yang merusak manusia, yang mengganggu pikiran manusia. Yang menipu, yang menanamkan sikap negatif. Ketika Anda khawatir, iblis itu cari-cari celah untuk memperkuat kekhawatiran. Ketika Anda mulai benci seseorang, iblis pintar sekali. Dia menggoda saudara untuk terus benci. Makanya Anda harus menghafalkan 1 Korintus 15 ayat 7. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus yang bangkit. Sehingga Anda tetap setia, tekun, berdiri tegap, pendeta tetap tegap melayani, majelis juga begitu, penatua juga begitu, warga jemaat juga begitu, guru sekolah minggu juga begitu. Karena kita melayani Tuhan Yesus yang bangkit. Karena itu saudara, kita sebagai warga jemaat, teruslah beribadah kepada Dia, datang menyembah Dia, memuji Dia. Tak henti-hentinya kita menaikkan pujian, sama seperti ilustrasi ini, orang memuji menyembah Tuhan. Relakan dirimu menjadi saksi di masa COVID ini. Orang lain boleh putus asa, tetapi mestinya Anda tidak. Anda tetap berharap, Anda terus berseru, berdoa. Karena Dia hanya sejauh doa. Kita menyembah, kita beribadah kepada Yesus yang bangkit, yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara. Dia bangkit. Katakanlah saudara. Dia bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Dan memberikan kemenangan kepada saya, kepada kami, kepada kita. Anak-anak Allah. Tuhan Yesus dimuliakan.